Saya dengar cerita dari guru saya, kita kan mulang, Lawfir lahu Kibakir itu abahnya Kenor ini bilang, orang roa untuk jadi pemimpin seefektif, jadi kiai efektif. Argotu patu itu pojoknya 4, artinya memiliki 4 kelebihan. Yang pertama adalah kapasitas ilmu dan tentu amaliyahnya. Yang kedua, dia memiliki tetesan darah biru. Kemudian yang ketiga, punya harta dan kekayaan. Supaya tidak minta-minta begini. Kalau pemimpin minta-minta begini, turun derajatnya. Yang keempat, punya kedikdayaan, punya kejunilan. Abotok pak muncul ke biore. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 527 surah An-Najm ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita alladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Wa Ibrahim alladhi alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajzahu al-jazaa al-awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfah. Wa annahu khalaqaz zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna. Wa anna alayhi nash'atal ukhra. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
wa annahu ahlaka 'adanil ula. Di situ ada nun kecil ya. Itu artinya kalau disambung nunnya hidup. Adanil ula. Kalau tidak disambung adan, ada diwakafkan, maka nunnya tidak dibaca. Wa annahu ahlaka 'ada. Kalau disambung tanwinnya ditukar nun. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Kenapa begitu? Karena tanwin itu pada hakikatnya adalah nun mati. Jadi yang namanya tanwin itu hakikatnya merupakan nun mati. At-tanwinu nunun Nah, ini pengertiannya tanwin. Tanwin itu adalah nun yang mati, nun sakinatun, nun yang mati. Talhaqu fi akhiril kalimat, yang tanpa di akhir kalimat. Lafdon di dalam bacaannya, la khotton, tidak dalam tulisan. Adan. Ini tanwin. Adan. Tanwin. Tanwin nun mati. Di sini ada nun mati yang tampak di akhir kalimat, tapi ucapannya saja, bukan tulisan. Di sini nggak ada nun matinya, nggak ada. Tetapi kalau ditampakkan dan nun mati kan? Adan. Sama dengan ini, adan, nun mati. Nah, ketika ini disambung, maka nun ini hidup. Nun yang nun mati ini hidup, nun aslinya hidup. Ini tanwin. Adan. Karena demikian, di sini ada alif. Adanil ula. Hidup, tidak mati lagi. Dan begitu di banyak contoh-contoh yang seperti ini dalam Al-Quran. Wa samud fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum awlama wa aqwa wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirum minan nuzuril ula azifatil azifah.
laisa laha min dunillahi kashifa afamin hadzal hadithi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa'budu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita buka halaman 343. Halaman 343 surah Al-Mu'minun. Ayat 23. Halamannya 343, surahnya Al-Mu'minun, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan kajian Al-Qur'an yang meliputi tartilnya, makna-makna dan tafsirnya, serta beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Sebagaimana tadi sudah dicontohkan tentang pengertian tanwin. Sehingga di dalam membacanya pun disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Pada hari ini kita akan kaji lanjutan dari
surah Al-Mu'minun ayat 22, di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, mendemonstrasikan kemahakuasaannya dalam penciptaan alam semesta. Dalam surah Al-Mu'minun ini ditunjukkan kemahakuasaan Allah dalam penciptaan manusia secara mengagumkan melalui proses-proses dari tanah. Kemudian jadilah seorang yang bernama Adam. Dari setetes air mani, anak keturunannya Nabi Adam diciptakannya melalui proses-proses yang sangat mengagumkan. Kemudian ditunjukkan juga kemahakuasaannya dalam menciptakan langit dan bumi. Ada lautan di situ, ada daratan di situ, dan di situ juga terjadi proses terjadinya air hujan. Juga ditunjukkan kemahakuasaannya Allah dalam menciptakan binatang-binatang ternak yang semuanya itu memiliki manfaat-manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup makhluk di atas bumi ini, khususnya manusia. Karena itu berupa anugerah dari Allah dan merupakan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntut untuk kemudian disyukuri dan kemudian dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran untuk menganalisa begitu canggihnya, begitu maha kuasanya Allah dalam menciptakan alam semesta ini, dan begitu belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, khususnya terhadap manusia. Dengan menganalisa itu diharapkan bisa sampai pada satu perenungan bahwa manusia harus menyembah Allah dan mentaatinya, harus menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dan mentaatinya tanpa mendurhakainya. Ini dilukikan pada ayat 23 surah Al-Mu'minun ini. Selengkapnya sebagaimana berikut. Walaqad arsalnya, dan demi sungguh kami telah mengutus. Walaqad, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nuhan, kepada Nuh, pada Nabi Nuh. Diutus oleh Allah ila qaumihi, kepada kaumnya. Ada ulama yang mengkaitkan awal ayat ini dengan akhir ayat 22. Pada ayat 22 disebut perahu, wa 'alal fulki tuhmalun, wa 'alaiha, dan di atas binatang ternak itu, di darat, tuhmalun, kalian diangkut. Binatang ternak di darat. Wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas perahu di lautan, tuhmalun, kalian diangkut. Ini oleh sebagian ulama dikaitkan bahwa perahu itu urusannya Nabi Nuh, karena pada akhirnya Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat perahu. Tapi di daratan. Kalau perahu mestinya kan di lautan, tapi ini enggak. Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu di lekap. Hanya itu ceritanya. Ditertawakan sama kaumnya. Itu ada yang ulama yang mengkaitkan seperti itu. Walaqad
arsalna dan demi sungguh atau demi sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Nuh ini nama gelar, panggilan. Nama asalnya ulama ada mengatakan sebagai Abdul Ghaffar. Jadi Nuh nama asalnya itu, nama dagingnya ada yang mengatakan Abdul Ghaffar. Ada yang mengatakan Abdullah. Usia Nabi ini barangkali yang terpanjang di antara para nabi. Umurnya 1050 tahun. Umurnya 1050 tahun. Bab rinciannya begini. Saya dapatkan bocoran dari kitab As-Sawi. Nabi Nuh diangkat SK-nya, SK kerasulannya umur 40 tahun. Rata-rata Nabi itu diangkat oleh Allah pada usia 40 tahun. Nabi kita Muhammad juga begitu. Jadi usia kematangan bagi seseorang. Usia kematangan. Sampai-sampai ada tentang usia 40 tahun itu. Kalau sudah usia 40 tahun masih saja kekanak-kanaan, maksiat, durhaka terus dan sebagainya, itu ubun-ubunnya disium oleh setan. Disayang-sayang sama setan. Kalau usia 40 tahun masih nakalan, itu ubun-ubunnya disium sama setan. Sayang, semakin maksiat. Usia sudah 40 tahun. Mestinya sudah mulai harus bertobat, banyak bertobat. Kalau aku mulai main ini cium. Usia 40 tahun diangkat. Kemudian mendakwa kaumnya selama 950 tahun. Bayangkan. 950 tahun ngajak kaumnya hanya berapa gelintir yang ikut. Hanya berpaling gitu. Oleh karenanya Nabi Nuh termasuk Nabi yang paling keras. Ya maklum karena 950 tahun ngajak kaumnya hanya berapa gelintir. Ya secukupnya naik perahu itulah. Ya seberapa sih naik perahu? Ya katakan ya 1000 orang lah. Hanya dapat 950 tahun. Sehingga di ayat lain itu Nabi Nuh berdoa, Rabbila tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, habiskan orang-orang kafir ini semua. Tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, jangan Jibril. Nanti kalau mati siapa anak cucunya? Enggak ada nanti. Saya mengharapkan kalau yang ini tidak beriman, tidak ikut aku mengharap cucunya nanti barangkali bisa. Tapi Nabi Nuh enggak. Rabbila tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan ditinggalkan, disusahkan. Orang-orang kafir diminasakan semua, ya Allah. Kenapa? In tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Kalau Tuhan membiarkan itu, mereka tidaklah melahirkan kecuali orang-orang jahat juga. Itu keras Nabi Nuh. Ya maklum karena mendakwah 950 tahun yang hati berapa gelintir. Kemudian hidup sesudah banjir. Sudah banjir topan itu 60 tahun. Jadi sudah banjir topan, sudah ganti alamnya. Nabi Nuh masih hidup 60 tahun. Jumlahnya ini 1050 ya. Umurnya 1050 tahun. Nah, kalau dibanding dengan umatnya Nabi Muhammad, jangan jauh. Sangat jauh. Nabi Nuh ini seperti saya radikal. Nah. Seperti saya Nabi Nuh radikal. Apa keras? Iya, jadi saya berdoa sekarang mudah-mudahan orang-orang di Jakarta mati semua, mampus semua. Yang dolim-dolim. Kalau di khalifah pengganti Rasul, itu yang keras itu Sayyidina Umar. Tapi yang lembut Sayyidina Abu Bakar. Ketika terjadi tawanan perang Badar itu,
Nabi minta pandangan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Pertama pada Sayyidina Abu Bakar, gimana ini tawanan ini? Ya diampuni aja Rasul, cuma diberi tebusan. Mereka mengajarkan kaum muslimin tentang baca tulis. Tapi Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak mau. Sayyidina Umar mengatakan, dibunuh aja. Kan yang mengusir kita dari Mekah itu kan mereka itu. Ini Sayyidina Umar. Sehingga terjadi diskusi antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang begini kepada Nabi, itu kan masih saudara-saudara kita juga. Artinya Nabi memilih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Nabi itu begitu. Karena mendakwa kaumnya sangat lama, 950 tahun. Nah, kemudian beliau itu orang di antara Nabi yang paling keras. Nah, walaqad arsalna, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nuhan kepada Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi Nuh. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Faqala, maka kemudian berkata Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku. Ini komunikasi pertama yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika beliau diangkat menjadi rasul untuk menjalankan misi dakwahnya. Komunikasi yang beradab. Ya qaumi, wahai kaumku. Ada kesan di situ, ada kesan kedekatan. Wahai kaumku. Atau ini merupakan upaya-upaya Nabi Nuh dan upaya nabi-nabi yang lain seperti itu. Ya qaumi, wahai kaumku. Upaya untuk mendekati kaumnya. Seakan-akan Nabi Nuh mengatakan, aku ini sama dengan kalian. Satu keturunan. Kemaslahatanku adalah kemaslahatan kalian juga. Penderitaan kalian juga penderitaanku. Jadi pendekatannya seperti itu. Jadi pendekatan yang beradab. Nah, pendekatan yang beradab itu memperlakukan orang lain sebagai mitra bicara. Bukan sebagai orang yang dipancing-pancing, dimanipulasi, cari kesalahannya, cari kelemahannya. Tapi tidak seperti itu. Kalau komunikasi itu dilakukan secara beradab. Yang kita ajak bicara itu, kita posisikan sebagai mitra bicara. Sama, ada persamaan. Itu komunikasi yang beradab. Al-Quran menunjuk ada 6 prinsip dalam berkomunikasi secara beradab. Yang pertama adalah qaulan ma'rufa. Jadi di dalam Al-Quran, komunikasi yang beradab itu disimbolkan melalui komunikasi secara verbal, yaitu melalui ucapan. Yang pertama, qaulan ma'rufa. Yang kedua, qaulan sadida. Yang ketiga, qaulan baligha. Yang keempat, qaulan maisura. Yang kelima, qaulan karima. Yang keenam, qaulan apa ini? Lupa. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan karima. Ya, lupa nanti diingat. Nah, itu yang disimpulkan, yang dipergunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan komunikasi yang beradab.
melalui komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini mentah apabila bertentangan dengan komunikasi nonverbal. Misalnya gelagat raut muka, mimik bibir misalnya ketika berbicara. Saya pernah baca buku ceritanya tentang Salman Rushdie, seorang komunikator, seorang jurnalis, kalau tidak salah berkebangsaan Inggris. Pada suatu penerbitannya memposisikan Nabi Muhammad itu secara tidak sopan, secara tidak etik, ngamuk kaum muslimin sedunia. Waktu itu masih ada Khomeini di Iran. Khomeini yang memutuskan hukum bunuh secara in absentia. Hukum bunuh secara jarak jauh. Siapa yang ketemu, bunuh. Nah, pada satu ketika Salman Rushdie ini diwawancarai oleh wartawan. Anda tidak takut akan dibunuh oleh kaum muslimin? Tidak. Tiba-tiba ada suara derit mobil di jalan dekat dengan rumah tempat wawancara itu. Mobil itu naik ke trotoar, ngerem, kemudian meledak. Dia pucat pasi. Ketika mengatakan tidak secara verbal, tapi rautnya ini pucat pasi. Nah, kemudian disimpulkan oleh buku itu bahwa komunikasi verbal melalui ucapan mentah dan teranulir kalau bertentangan dengan komunikasi non-verbal. Bilang tidak takut, tapi ngeter. Kalau gemeter itu kan tidak melalui verbal, non-verbal kan. Nah, itu lebih dipercaya daripada sekedar ucapan, bilang tidak itu. Dan begitulah dalam serba-serbi atau liku-liku berkomunikasi. Nah, sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai contoh-contoh atau ajakan-ajakan ketika berkomunikasi dengan sesama. Jadi qalam ma'rufah, ucapan yang benar, yang baik, ma'rufah yang baik. Wala tu'tus sufaha'a. Ayat surah An-Nisa ayat 5 Pak Guru. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Itu qawlan ma'rufa, ucapan yang baik. Itu berkaitan dengan anak yatim. Ada? Ketemu? Surah An-Nisa ayat 5. Ada? Coba. Nah, perkataan yang baik. Itu berkaitan dengan kasus anak yatim. Sufaha itu adalah orang yang belum sempurna akalnya. Katakan belum dewasa.
Atau walau sudah dewasa, tapi tidak mampu, tidak bisa mengatur hartanya, tidak mampu dan tidak bisa memanage hartanya, maka harta anak itu dipegang oleh keluarganya, dikelola oleh keluarganya, dan bilang dengan terus terang, dengan perkataan yang baik kepada anak yatim itu bahwa, nak, harta kamu itu ada pada aku, ketinggalan, tirkah dari ayahmu itu. Ayahnya sudah meninggal kan, para yatim. Yang yatim itu yang meninggal ayahnya, bukan yang meninggal ibunya. Kalau yang meninggal ibunya bukan yatim, itu manusia. Kalau manusia yatim disebut yatim kalau ayahnya yang meninggal. Tapi kalau hewan, binatang, yang disebut yatim kalau ibunya yang meninggal. Kalau jantannya kalau keliling kemana-mana, tidak mikirin itu. Nah, anak yatim yang masih belum dewasa, maka harta yang tinggalan daripada ayahnya itu dikelola oleh keluarganya, oleh keluarga yang sudah dapat dipercaya. Nah, bilang qaulan ma'rufan, ucapkanlah kepada anak yatim itu ucapan yang benar, ucapan yang baik. Nah, harta kamu tinggalan ayahmu ada di saya, aku mengelola. Cuma setiap harinya hidupnya anak yatim itu dibiayai, warzuquhum waksuhum. Berilah rezeki, kalau mau masih sekolah disangoni, makannya dimakan dengan baik. Waksuhum, dan berilah pakaian, seragamnya dibelikan, bukunya dibelikan. Itu qaulan ma'rufan. Ini komunikasi yang baik dengan ucapan-ucapan yang baik. Begitu yang lain-lain, itu banyak Pak Guru. Ayat-ayat semua ada dalam Al-Quran itu. Qaulan karima. Nah, qaulan karima itu berkaitan dengan tata krama anak kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illallah. Bentar ya. Surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ada Al-Isra ayat 23. Coba. Uffin tanharhumā. Yang baik, mulia, penyakan mulia yang baik. Nah itu qaulan karima, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan masyura. Dan satunya lagi lupa saya. Apa? Qaulan layyinan. Qaulan layyinan. Layyinan. Yang lemah lembut. Ini kasusnya Nabi Musa yang diperintah oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Qaulan layyinan. Nah ini komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi semua yang disebutkan dalam Al-Quran. Qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligha. Qaulan baligha itu komunikasi lewat verbal yang menyentuh jiwa. Sehingga orang itu percaya dan takluk. Qaulan maysura.
Qaulan karima, qaulan layyina. Bisa diperiksa satu persatu ini dalam Al-Quran. Nah, yang dilakukan Nabi Nuh seperti itu. Ya qaumi, wahai kaumku. Itu komunikasi yang beradab. Memposisikan orang yang ada bicara sebagai mitra bicara. Bukan sebagai orang yang ingin dipancing-pancing, kemudian dimanipulasi. Di mana ini terjadi pada umumnya zaman-zaman sekarang seperti itu. Faqala mana ya? Faqala ya qaumi ubudullah, sembahlah kalian Allah kepada Allah, malakum ilahin ghairu, tidak ada Tuhan untuk kalian, Tuhan selain Allah. Afala tattaqun, tidur. Kok pas bangun? Afala tattaqun, maka ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya, sembahlah Allah, taatilah Allah, jangan mempersekutukannya dan mentaatinya tanpa mendurhakainya. Kemudian Nabi Nuh menutup ucapan itu, afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Bertakwa sebagaimana yang kita ketahui artinya adalah imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh seseorang kalau dalam dirinya ada rasa takut. Ada rasa takut. Karena demikian, maka afala tattaqun oleh ulama diartikan, maka apakah kalian tidak takut terhadap adab Allah? Kalau kemudian kalian menyembah selain Allah, apakah kalian tidak takut terhadap siksa Allah jika kalian tidak mentaati Allah? Di pengertiannya seperti itu. Afala tattaqun, maka apakah kalian tidak takut terhadap azabnya kalau kalian itu mempersekutukan Allah, kalau kalian itu tidak mentaati Allah? Bagaimana tanggapan kaumnya? Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mitlukum. Beberapa ayat berikutnya ini ada 5 ucapan kaumnya yang diwakili oleh para pemuka-pemukanya mengajukan 5 kalimat sanggahan kepada Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya, taatilah Allah, jangan mendurhakainya. Nah, kaumnya lewat para pemukanya itu menyampaikan 5 kalimat-kalimat sanggahan terhadap Nabi Nuh. Sanggahan yang pertama, faqala al-mala'u, maka kemudian berkata atau lalu berkata al-mala'u, para pemuka, orang-orang kafir itu, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh, ma hadza illa basyarum mithlukum, tidak ada orang ini, yang kurang ajar betul, ma hadza, tidak ada orang ini, padahal sudah tahu namanya Nuh, tapi hanya disebut tidak ada orang ini, kayaknya orang nggak kenal gitu, seperti orang tidak kenal. Nah, itu dilakukan oleh seseorang untuk melecehkan, untuk menganggap orang itu kecil. Mahada, tidak ada orang ini, illa basyarum mithlukum, kecuali manusia seperti kalian. Jadi ketika Nabi Nuh mendakwah kaumnya, jangan menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya, mentaati Allah, jangan mendurhakainya. Nah, para pemuka kaumnya Nabi Nuh ini, yang kafir ini, kemudian khawatir kaumnya Nabi Nuh itu ikut ajakannya Nabi Nuh. Nah, kemudian dikemukakanlah 5 kalimat sanggahan ini. Sanggahan yang pertama adalah ma hadza illa basyarum mithlukum.
tidak ada orang ini kecuali manusia seperti kalian, sama seperti kalian. Ngapain harus ikut dia? Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kita lanjutkan. Yuridu an yatafaddala alaikum. Orang ini ingin untuk tampil menjadi pemimpin. Jadi orang ini manusia biasa tapi ingin menjadi pemimpin dan kami semua disuruh untuk menjadi pengikutnya. Ini sanggahan yang pertama. Dari potongan ayat ini dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pemimpin harus ada kelebihan-kelebihan, harus memiliki kelebihan dari yang dipimpin. Baru pemimpin itu efektif. Ada seorang, saya dengar cerita dari guru saya, kita kan mulang, Lawfir lahu Kibakir itu, Kibakir abahnya Kenor ini, bilang, orang roa, untuk jadi pemimpin seefektif, jadi kiai efektif, harus tumpak, patu itu pojoknya 4. Lengkap. Artinya memiliki 4 kelebihan. Yang pertama adalah kapasitas ilmu dan tentu amaliyahnya. Yang pertama harus punya ilmu dan amaliyahnya juga. Yang kedua, dia memiliki tetesan darah biru. Tetesan darah biru. Bahkan jadi imam sholat pun juga begitu. Imam sholat begitu. Diutamakan. Yang tetesan darah biru itu diutamakan. Kenapa? Karena leluhur-leluhurnya itu sudah orang-orang soleh. Itu yang kedua. Jadi punya tetesan darah biru. Kemudian yang ketiga, punya harta dan kekayaan. Supaya tidak minta-minta begini. Kalau pemimpin minta-minta begini, gengsi. Turun derajatnya. Kenapa? Karena orang yang minta-minta itu berada di bawah, sedang yang memberi ada di atas. Ya pantas kalau kemudian sekarang yang namanya maaf tanda petik kiai pemimpin minta-minta itu hilang, wibawahnya hilang. Wibawahnya hilang, pengaruhnya hilang. Banyak kan Pak Pano ya? Ini pinter lah menganalisa, begini pinter ini. Makanya ini kan ngaku sendiri seperti Nabi Nuh ini. Yang keempat, punya kedikdayan. Bentak orang, roboh dia. Wah ini laris ini zaman sekarang. Jadi yang pertama memiliki kapasitas ilmu dan tentu bukan hanya ilmu doang, tapi amaliyahnya juga, akhlaknya. Kemudian yang kedua memiliki tetesan darah biru, torna lacing. Kemudian yang ketiga punya harta dan kekayaan. Pokoknya tak melamis, apa orang Madura bilang tak melamis, apa Jawa? Sama. Melamis ya. Pak Nyemak kadang soki orang keng toroi beriatan. Jangan. Orang pemimpin tidak boleh seperti itu. Yang keempat punya kedikdayaan, punya kejunilan, junil. Abotok pak muncul ke piore. Nah di sini oleh kaumnya Nabi Nuh, Bapak Nuh orang biasa ben. Paling-paling pun terus jadi pemimpin. Paham? Kok terus norok ben. Ini sanggahan yang pertama, kalimat yang pertama. Ada 5 sanggahan ini diabadikan oleh Allah. Mahada illa basyarum mitlukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Mahada, tidak ada orang ini illa basyarum mitlukum kecuali manusia mitlukum seperti kalian. Ngapain mau ikut dia? Sama-sama manusia seperti kalian. Karena menurut mereka menyembah Tuhan itu, di mana Tuhan itu sangat suci dan sangat agung, yang tidak bisa disentuh oleh sembarangan
manusia. Karena demikian, pada sanggahan berikutnya, walau sya'allahu la anzala malaikatan. Walau sya'allahu, jika memang Allah menghendaki agar supaya tidak dipersekutukan, niscaya Allah mengutus malaikat, bukan mengutus manusia. Manusia kan sama dengan kita. Kata mereka seperti itu. Ini sanggahan yang kedua. Walau sya'allahu ma la anzala malaikatan. Itu sanggahan kedua. Andaikan, walau dan seandainya sya'allah, menghendaki Allah untuk tidak dipersekutukan, itu tafsirnya, la anzala malaikatan, niscaya Allah menurunkan malaikat. Menurunkan seorang malaikat. Bukan manusia seperti kamu, no. Itu sanggahan yang kedua. Sanggahan yang ketiga, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh kamu, no, fi abainal awwalin, di dalam nenek moyang kita yang dahulu-dahulu. Umat-umat terdahulu belum pernah aku dengar berbicara tentang keesaan itu. Aneh betul, kata mereka kepada Nabi Nuh. Keperluan kita kan banyak. Butuh ini, butuh itu, butuh makan, butuh minum, butuh rumah, macam-macam. Kok Tuhannya cuma satu? Oh, Tuhannya cuma satu, padahal kebutuhan kita banyak. Jadi mereka membayangkan soal ketuhanan itu seperti urusan manusia dengan materi. Dengan materi. Masami'na bihadza fi abainal. Jadi yang pertama mengatakan kamu itu sebagai manusia biasa, kamu kan cuma ingin jadi pemimpin. Sedang kami diminta supaya jadi pengikut kamu. Kemudian yang kedua, kalau memang Allah menghendaki untuk tidak persekutukan, niscaya Allah mengutus malaikat, bukan mengutus manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami tidak mendengar apa yang disampaikan oleh kamu, no? Di nenek moyang dulu, di umat-umat terdahulu. Maklum Nabi Nuh ini kan setelah Nabi Adam, Nabi Sis, kemudian Nabi Nuh. Jadi dekat dengan Nabi Adam. Dulu di awal-awal sekali. Kemudian yang keempat, in huwala illa rajulun bihi jinnah. Tidak ada dia, no, illa rajulun bihi jinnah, kecuali seorang laki-laki yang sedang terkena keadaan gila, yang berada dalam keadaan gila. Jinnah. Jinnah ini berasal dari kata janana. Janana itu arti asalnya adalah tertutup atau tersembunyi. Jadi janana artinya tertutup atau tersembunyi. Oleh karena itu, jin yang tercipta dari api, diciptakan oleh Allah dari api, itu tertutup dari mata manusia untuk melihatnya. Tidak kelihatan. Kecuali ada orang-orang tertentu yang melihat jin itu. Malah dijadikan teman. Nah, kalau tidak mampu, jangan coba-coba menjadikan jin sebagai temannya. Bisa sang-sang lagi. Jinnah. Nah, itu yang keempat. Yang keempat. Oh, yang kelima ya. In huwa illa rajulun bihi jinnah. No, itu sedang terkena penyakit gila ini. Fatarabbasu, maka tunggulah. Ini ucapan pemuka-pemuka kaumnya Nabi Nuh kepada pengikutnya. Fatarabbasu, maka tunggulah kalian bihi dengan Nuh hatta hin, sampai datang masanya. Hatta hin, sampai datang masanya. Masa apa? Masa tunggu Nuh itu sampai sembuh gilanya. Kurang ajar. Ditunggu sampai sembuh gilanya. Atau sampai datang ajal kematiannya. Jangan diikuti itu. Kata pemuka-pemuka kaumnya Nabi Nuh. Jadi begitu. Nabi-nabi itu tidak ada yang mulus dalam dakwahnya. Selalu ada tantangan-tantangan yang dihadapi dari kaumnya. Termasuk Nabi Nuh. Karena itu maka Nabi Nuh ini mendakwah kaumnya paling lama di antara para nabi.
Kalau dibanding dengan Nabi Muhammad hanya 23 tahun. Nah, Nabi Nuh 950 tahun mendakwah kaumnya, hanya berapa gelintir. Jadi pantas kalau kemudian keras sekali Nabi Nuh sampai mengatakan jangan disisakan orang-orang kafir itu di muka bumi ini ya Allah. Sebab kalau masih ada orang-orang kafir ini, mereka akan melahirkan, selalu akan berbuat jahat, berbuat dolim, dan tidak melahirkan kecuali melahirkan yang dolim-dolim juga. Dibinasakan saja semua. Ini suruh binasakan terus. Nah, amin kalah ini. Akhirnya yang ada ini suruh binasakan. Nah, itulah kisah daripada Nabi Nuh yang merupakan yang intinya kesimpulannya bahwa nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah berupa nikmat serta kemahakuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta ini harus disyukuri dan kemudian dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Nah, di antara pelajarannya itu, ibrahnya itu adalah mensyukurinya itu adalah dengan menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dan mentaatinya dengan tidak mendurhakainya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi yang akhir ini bisa meneladani ini, bisa mengabdi kepada Allah dengan sempurna tanpa sedikit pun ada kemusyrikan, mempersekutukan dan mentaatinya tanpa ada kedurhakaan. Walaupun ada saja kedurhakaan namanya manusia. Kedurhakaan itu wajar manusiawi. Cuma ketika ada kedurhakaan, segera sadar bahwa itu suatu kesalahan dan bertaubat. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia itu adalah suka berbuat kesalahan-kesalahan yang banyak. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah itu adalah orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Mudah-mudahan di usia kita yang sudah ada yang sudah lanjut atau yang masih muda-muda, taubat itu jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat ini sehingga pada saat nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan baik, keadaan senang, sempurna. Mari kita doa. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.